Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perdana buka warung lagi jualan di teras rumah setelah 2 bulan libur. So teman-teman, yuk ikutin aku kegiatan daily vlog untuk menata jajanan dan sekalian buka warung lagi. Yang penasaran bisa simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya. Nanti kalau ada video-video terbaru aku seputar jualan atau bahas tentang jualan di teras rumah, kalian nggak akan ketinggalan, tapi akan mendapatkan notifikasinya pertama kali. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hai teman-teman, kali ini seperti biasa pagi-pagi banget aku itu udah mulai persiapan buat buka lagi warung di teras rumah karena ini perdana setelah sekian lama aku libur. Ini kemarin kan udah aku tata ya untuk taplak mejanya bareng suami. Untuk meja aku ini langsung aku tata, untuk yang kecil sendiri nanti akan aku taruh di sebelah kanan, kalau untuk yang besar ini sebelah kiri. Supaya nanti aku lebih mudah untuk menatanya. Ini aku tata-tata dulu, nanti baru aku keluarin untuk beberapa jajanan ciki, sekalian beberapa bahan-bahan untuk yang aku jual. Untuk perdana buka warung lagi di teras rumah, kali ini aku mau jualan sosis ya teman-teman ya, yaitu yang kalian tahu kemarin itu kan aku udah kulaan beberapa jajanan sekalian beberapa sosis. Aku sengaja banget belum ready cilok karena emang cilok aku itu kan buat seling-selingan juga, makanya supaya nanti anak-anak nggak bosen beli di warung aku, makanya aku seling-selingin teman-teman. Ini udah aku tata-tata untuk mejanya supaya lebih rapi. Baru aku ngeluarin beberapa bahan-bahan yang akan aku jual, seperti ada jajan ciki, terus kemudian sekalian rasa-rasa minuman, dan bahkan rak yoyo yang kemarin aku tata ya teman-teman. Kenapa sih Mbak ya sih kok sampai liburnya itu 2 bulanan? Emang nggak dicari anak-anak ya? Emang kalau dicari anak-anak selalu dicari ya, apalagi kalau nanti aku sholat ke musola, kemudian ketemu anak-anak, Mbak kapan buka lagi? Mbak kapan buka warung lagi? Itu pasti ada pertanyaan anak-anak yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, emang aku itu alasan salah satunya karena aku emang nggak buka warung jualan itu emang di rumah aku lagi musim hujan banget. Kalau udah musim hujan ya pagi hujan, siang hujan, sore hujan itu udah kayak males gitu ya teman-teman kalau mau jualan. Emang anak-anak itu kalau udah musim hujan itu jarang beli, terus kemudian kita itu juga males ya karena emang musim hujan itu kan maunya kayak pengen males-malesan gitu. Udah kita fokus lagi untuk persiapan aku buka warung lagi ya. Ya teman-teman, seperti yang kalian lihat, kali ini aku mau menata buat beberapa jajanan ciki 500-an yang aku beli kemarin. Untuk jajanan ciki ini aku usahakan ya untuk yang manisnya ada, yang gurihnya ada, sekalian lollipopnya selalu ada. Karena emang anak-anak itu identik dengan suka banget sama permen lollipop ya teman-teman ya. Ini aku tata dulu supaya nanti lebih rapi. Nanti kan kalau udah rapi anak-anak juga tahu, oh Mbak Miasi udah mulai buka warung jualan. Kalau jajanan cikinya itu penuh, rapi, itu pasti anak-anak juga pengen beli di warung kita. Salah satu alasan seorang pembeli itu mampir ke warung kita itu ya bersih. Jadi usahakan kalau punya warung itu bersih ya teman-teman. Ya minimal kalian sapu lah kalau nggak pengen nata warungnya. Perdana buka warung lagi di teras rumah. Kali ini aku emang bukanya itu lumayan pagi ya, emang karena emang persiapan buka warung lagi, persiapin buat jajanan ciki sekalian menata lagi. Aku ini bukanya kisaran jam 7-an pagi teman-teman. Wah emang jam 7-an pagi itu anak-anak masih sekolah semua. Anak-anak itu rata-rata pulang ya kisaran jam 9, jam 10, jam 11, 12-an itu. Tapi nggak apa-apa, sekalian aku bikin konten untuk liatin ke teman-teman semuanya, bikin day and month vlog kayak gini ya, supaya nanti teman-teman tahu, oh Mbak Miasi persiapan buka jualannya itu seperti ini. Ya teman-teman, untuk jajanan ciki kan udah selesai aku tata kan ya, sekalian nanti aku mau menata untuk rasa-rasa minuman. Pokoknya kalau aku udah ada palang-palangnya meja kayak gini tuh aku manfaatin buat menata rasa-rasa minuman sama menata jajanan ciki. Untuk rasa-rasa minuman yang aku kulak kemarin itu yang disukai orang-orang, karena emang aku jualannya kan udah lama ya, jadi udah hafal banget apa kesukaan orang-orang. Jadi biasanya yang orang beli di warung aku itu adalah kesukaannya itu ada sisri gula batu, sisri apel, terus kemudian ada marimas jeruk, ada varimas mambos gitu ya. Tapi kalau untuk rasa coklatnya itu ada kokorio oreo gitu, terus kemudian ada top es kayak gitu teman-teman. Jadi emang banyak banget variasi kesukaan mereka ya, aku beli semuanya. Nanti kalau
mereka nanyain kan aku bingung ya jawabnya gimana. Mbak, kenapa kok nggak ada rasa cappuccino? Mbak, kenapa kok nggak ada rasa sisi gula batu, itu kesukaan aku, kayak gitu. Yang umum-umumnya aja lah yang aku beli kemarin, pokoknya yang pastinya laku. Karena emang kita itu kan kalau jual di teras rumah kayak gini kan modalnya sedikit ya, usahakan kalian belinya itu yang langsung apa itu namanya, langsung beli, langsung dibeli orang, langsung muter modalnya, jangan yang mampet-mampet gitu ya. Jadi aku usahakan banget kalau untuk rasa-rasa minuman itu yang disukai anak-anak pastinya, yang disukai orang-orang juga. Soalnya emangnya biasa jajan di warung aku itu bukan hanya anak-anak teman-teman ya, biasanya sama mboknya juga sama ibunya itu juga ikutan jajan di warung aku. Karena emang kan ini kan aku juga suka banget ngobrol sama mereka, kayak cerita-cerita gitu. Apalagi kalau di teras rumah aku kan syahdu ya, kita sambil duduk di bawah sambil ngobrol, terus kemudian aku juga sambil jaga warung kayak gitu teman-teman. Perdana buka warung lagi setelah aku itu lama banget libur sampai 2 bulanan. Alhamdulillah sekarang udah dibuka lagi. Semoga anak-anak suka ya teman-teman ya. Kemarin aku udah nyicil-nyicil ya untuk pasang banner, untuk pasang taplak meja bareng suami. Dan sekarang alhamdulillah aku udah bukaan lagi. Ini kalian lihat untuk rasa-rasa minuman kemarin aku double-doublein supaya nanti lebih memanjang dan banyak isinya. Dan sekalian aku juga ngeluarin untuk meja alias rak yoyo, bukan meja ini, namanya rak yoyo susun ya. Sebenarnya ini rak susunnya itu ada satu lagi sekat tapi aku potong karena emang kepanjangan ya, ke apa itu yang sudah ke atasan gitu. Makanya aku potong aja, tapi alhamdulillah ini udah muat banyak. Yang atas sendiri aku isi roti, nanti roti tawar, kemudian yang tengah ada mie-mian, yang bawah sendiri ada selai dan sekalian margarin buat roti bakar. Ini aku juga menata lagi untuk minyak, karena minyak kemarin itu kan ada yang sedikit agak longgar gitu teman-teman, aku isi lagi, aku penuhin. Terus kemudian aku juga menata untuk tempat minyak, aku kasih cup gitu. Ini untuk rak kaca aku, rak kaca sosis, ini aku arasin kertas minyak ya teman-teman, supaya nanti dia nggak langsung menempel di rak kacanya, supaya lebih bersih. Jadi teman-teman, kalau kalian sering banget jualan sosis goreng, kok banyak semut yang datang, usahakan di meja-mejanya itu kalian colot-colot sama kapur semut ya, nanti lebih aman. Pokoknya kalau kapur semut itu udah aman banget untuk menghilangkan para sesemutan. Jadi kalau udah semutnya hilang, nanti insya Allah nggak terganggu. Alhamdulillah aku sejak ganti rak kaca ini menurut aku itu lumayan bagus ya. Aku jadi semangat juga buat jualan lagi di teras rumah, karena emang rak yoyo kemarin itu kan nggak ada tutupnya ya teman-teman, jadi kurang aman banget. Apalagi kalau jualannya sosis itu banyak kucing di daerah aku. Ini aku siapin juga beberapa bumbu sosis gorengnya. Ini aku pakai kecap jangkar, itu lebih murah harganya. Kemudian saus tomat, saus pedas, kemudian ada bubuk cabai sekalian balado. Sampai di sini dulu, kita sambung next part ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.